apakah dia akan sama pemikirannya dengan kamu yang pada saat ini ngerasa sendiri banget dari konflik ini, merasa dihianati, merasa dizolimi dalam konflik ini. Jadi di sini ada kartu Eight of Wands ya. Ada berita kemudian isu-isu kabar-kabar yang datang ke kamu ya, yang menjadi dasar pemikiran baru kamu berpikir. Jadi bukan lagi masalah perbedaan-perbedaan yang membuat perpecahan ini. Ada masalah baru lagi. Ini masalah penyebab udah lewat ya, udah nggak dipikirkan lagi tentang dia yang egois, dia yang selingkuh, dia yang gini. Yang ada sekarang malah yang baru nih, tentang dia yang baru, tentang dia pada saat ini. Dan hal itu, pemikiran itu mencekam dalam diri kamu ya, yang membutuhkan nih, aku kasih tahu, itu membutuhkan semacam pegangan ya, semacam arah tempat berpegang, yaitu agama. Jadi pada saat ini kamu lagi goyah oleh berita-berita ini ya, kamu atau dia ini lagi goyah. Jadi kamu juga yang memberikan counter perlawanan ya, dengan mengirimi juga kata-kata barangkali, atau ada yang mengirimi dia magic dan semuanya, sehingga terjadilah benturan-benturan isu kayak gitu ya, tentang si dia yang begini, itu terus didalami, investigasinya tuh dalam dan panjang. Dan itu kamu butuh pegangan. Di saat fase seperti itu kamu butuh pegangan, yaitu agama ya. Ingat itu, berpeganglah pada agama ini. Bila tidak, maka salahlah kita, terjerumuslah kita ya. Bila kalian tidak berpegang pada agama, maka akan terjadi terjerumusnya kita ke dalam pemikiran-pemikiran yang kemudian mengarah ke arah hal-hal yang instan kayak gitu ya. Itu padahal itu tidak ada kesudahannya ya. Itu jadi bila ada kabar-kabar nih tentang si dia, orang yang berkonflik dengan kamu harus berpegang pada agama, pada ketentuan. Bila memang udah cerai, bila memang udah putus, maka apa yang kamu lakukan adalah penyembuhan. Kembalilah kepada agama ya, perbaiki semuanya, perbaiki hati kamu, sembuhkan hati kamu. Dan penyembuhan, sebaik-baiknya penyembuhan adalah agama. Dimana sering aku bilang nih ya, ibadahlah ya. Dalam Islam, Rasulullah jadi pegangan kita, Allah jadi pegangan kita, Al-Quran jadi pegangan kita. Bila terus saja lebih besar perasaan kamu ke orang itu, coba bandingkan. Dia itu manusia biasa. Mana yang besar sebenarnya, sakit hati kamu atau agama? Mana yang ini seolah kita digeret ke satu ketentuan. Mana yang lebih besar, apakah sakit hati kamu atau agama yang lebih besar? Kalau sakit hati kamu lebih besar dan agama tidak mampu menyembuhkannya, coba lihat ke depan, apa yang bisa menyembuhkan kamu? Dendam ya, membalas. Karena kalau dia udah pergi, kayaknya nggak mungkin untuk kembali lagi ya. Kalaupun akan kembali, ada kondisi hati kamu baru dia akan kembali, bukan dengan kondisi penuh dengan dendam seperti itu ya. Itu artinya kembalinya dia itu apabila kamu memang teduh di situ ya. Yang aku sering bilang juga bahwa ketika ada perpisahan, maka ada satu tugas yang dilebihkan ke kamu. Contohnya kalau kamu perempuan, bila kamu dicerai, maka tugas, bila kamu pegang anak, maka tugas lelaki itu kamu yang pegang. Itu bila dia berselingkuh, maka tugas lelaki itu kamu yang pegang. Bila si perempuan berselingkuh, maka tugas perempuan kamu yang pegang. Dan tinggalkan itu. Tinggalkan dugaan-dugaan itu, maksudnya di Eight of Cups ini ya. Tinggalkan dugaan-dugaan itu. Tinggalkan perasaan yang memang udah nggak kejangkau lagi. Sekalipun ini berat. Itu, sekalipun ini memang berat ya, butuh waktu. Butuh banyak waktu sekali untuk bisa merubah kondisi itu ya. Dan apa pesan semesta kemudian terkait kamu yang pada saat ini lagi berkonflik banget, aku melihatnya ya, berkonflik. Ada satu omongan, ada satu berita nih yang betul-betul membuat kamu tercekam pada saat ini ya.
ada satu suasana hati kamu yang betul-betul membuat kamu tercekam pada saat ini. Ya, apa pesannya sebenarnya? Detit dan kehancuran, ya. Jadi pesannya ini, kehancuran yang terjadi pada dirimu saat ini, ya, itu awal mula sebuah kebangkitan, ya. Saat ini yang diinginkan ini ada kamu di antara dua layar yang kebalik nih. Yang tadinya kamu ada di layar sebelahnya, dan saat ini kamu di layar sebelah, tiba-tiba kamu ada di samping ini, dan kamu nggak menyadari akan itu, ya. Kamu nggak menyadari akan sebuah proses perubahan. Jadi Dedet ini bilang ini adalah fase kamu pada saat ini adalah fase proses perubahan, yaitu saudara-saudaraku, saudariku, ya, yang udah follow, yang udah komen, yang udah didingan, ya. Fase yang terjadi pada diri kamu adalah fase perubahan, fase di mana hal yang betul-betul berat, ya. Di sini Edo Singkar di Tarot ini pengen bilang ke kamu, pengen banget selalu bisa menghubungi kalian semuanya dalam kondisi kalian yang sekarang ini, yang kalian rasakan. Aku pengen bilang bahwa itu fase perubahan. Jadi kalau ada perubahan maka kamu akan berubah. Pasti ada baiknya dalam perubahan itu, ya, selama kita menyikapinya dengan baik. Artinya jangan membuat masalah dulu. Contoh misalkan bila kamu bercerai, ya, kamu diceraikan, saran saya, jangan dulu menerima orang baru. Belajar untuk sembuh dulu. Kalaupun ada orang baru nih, kamu lihat dulu orang ini, kamu perhatikan dulu apa yang diinginkan orang ini. Jangan kemudian dia lagi menusuk kamu dari dalam. Hati-hati akan hal ini, ya. Dan bisalah sembuh dengan agama. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bila agama tidak bisa menyembuhkanmu, bila kamu hanya lelaki atau perempuan yang bisa menyembuhkanmu, jadi ada yang salah pada diri kita. Bila agama ini tidak bisa kita pegang, ya. Bila ketentuan-ketentuan dari Tuhan tidak bisa kita pegang, bukan tempat kita berpegang, lalu tempat kamu berpegang hanya manusia, tangan manusia kayak gitu, ya, pemikiran manusia. Jadikan agama sebagai tempat berpegang, dan yang terjadi pada diri kamu pada saat ini adalah fase yang itu fase perubahan, dan kehancuran yang ada. Ini kamu sampai pisah, sampai kemudian sakitnya itu, aku bilang aku nggak bisa menggambarkan, luar biasa sakitnya. Dimana orang yang tadinya bersama kamu, orang yang selalu kamu dengar suaranya, yang pada akhirnya dia udah ada di seberang sana lagi, berubah jadi orang asing, ya, berubah menjadi orang asing. Lalu kamu bayangin nih, kamu dihantui di bayang-bayang perpisahan itu. Bagi kamu yang memegang cinta, bagi kamu yang kemudian memegang perasaan, ya, kalau dia yang pergi tanpa perasaan, is okay, mereka nggak akan merasakannya. Yang dibawa adalah karma. Jadi ketika kalian berpisah, satu memegang perasaan, satu memegang karma. Dia yang pergi meninggalkan dengan banyak masalah, maka yang mengikuti dia adalah karma. Bila kamu memegang cinta, maka yang akan mengikutimu adalah cinta. Itu maksudnya, ya, dalam perpisahan ini, ya. Kedua, kalian harus konsekuens, ya. Bila perpisahan itu kemudian yang satu, kenapa? Karena bila perasaan kalian sama, kalian nggak akan berpisah. Kalaupun berpisah, sama-sama memegang cinta kayak gitu, ya. Kalaupun dipisahkan oleh kematian, dipisahkan oleh ketentuan lain yang di luar batas kemampuan kamu. Tapi kalau kamu dipisahkan oleh karena salah satunya ngejar yang lain, ya, dan tidak peduli, maka yang dia pegang adalah yang dia tuai nanti adalah karma. Itu. Sementara kamu yang memegang cinta pada saat ini mati-matian, bertahan, nangis, bingung, harus bagaimana? Dampaknya besar sekali. Di pikiran itu ada banyak sekali pemikiran tentang dia. Bagaimana dia dengan orang lain, bagaimana dia dipeluk oleh orang lain, bagaimana dia bersentuhan dengan orang lain, semua mencekam dalam diri kamu. Tapi ingat bos, selama kamu tetap memegang cinta, maka King of Cup ini suatu hari akan menjadi milikmu, ya.
cawan ini akan menjadi milikmu. Kamu akan mengendalikan kerajaan cinta dalam diri kamu. Oh, ternyata cinta itu bukan untuk dia. Cinta itu untuk diri kamu. Kamu yang udah menawarkan ke dia nggak mau itu, ya. Jadi kamu harus ambil lagi cawan itu. Itu maksudnya, ya. Itu di pesan kamu buat saudara-saudariku ini, ya, yang kebetulan mungkin lewat readingan ini lewat di beranda kamu, untuk kamu yang resonate, ya, untuk kamu yang resonate, sekali lagi untuk kamu yang resonate. Ini general reading, ya. So this reading for everyone, bukan untuk ke personal, ya, kayak gitu, ya. Jadi kalau kritik tentang readingannya begini-begini, ya ini untuk semua orang. Dan di situ ada ini digambarkan lagi nih, tentang manipulatifnya. Ini benar. Yang satu manipulatif, dia pergi meninggalkan. Yang satu ini, pasangan kamu ini, orang yang berdiri dengan kamu, dia manipulatif. Dia memanipulatif semuanya. Dan langkah terbesar yang diambil adalah pergi. Bisa jadi di sana dia melihat bunga yang lebih harum lagi, yang lebih cantik lagi, dan kamu ditinggalkan. Itu kamu ditinggalkan banget. Pindah dia dari perasaan kamu ke perasaan yang lain. Itu dia pindah sebegitu saja, dia pindah. Karena di dia itu, hati dia itu nggak seperti hati kamu. Itu anunya, logikanya. Atau hati orang itu tidak kepada Tuhan. Bila dia berpikir akan ketentuan Tuhan dan bersyukur atas nikmatnya, maka kamu nggak akan pernah ditinggalkan. Sekalipun kita percaya namanya takdir, ya, takdir. Tapi setidaknya takdir terbesar itu adalah kematian yang memisahkan. Bukan takdir kita jatuh cinta, takdir dia jatuh cinta pada perempuan lain lagi, atau pada lelaki lain lagi, atau pada harta orang lagi, atau pada ideologi pemikiran orang lagi, atau doktrinisasi orang lagi, ya. Itu. Jadi ketika dia pergi, ya, kemudian meninggalkan, dia melakukan manipulatif bagi dirinya sendiri dan bagi kamu. Tapi yang pertama dia manipulatifkan adalah dirinya sendiri. Itu. Jadi dia akal-akalin dirinya. Dia bilang bahwa satu hari nanti gampang kok aku bisa melupakan dia. Ya udah, singkirkan aja dia. Aku pergi aja dari dia. Aku akan temukan yang lebih baik lagi, yang punya uang, lagi punya ini. Itu. Tapi dia nggak tahu di situ ada rembulan loh. Ini ada rembulan yang mengikuti dia. Di semua langkah-langkah manipulatifnya ini ada kenangan. Kenangan inilah yang akan menabur cahaya yang namanya karma itu, ya. Dari kenangan ini, dari rembulan ini. Itu. Dan dia pergi meninggalkan. Sementara kamu bertahan dengan dasar, berdiri sendiri di puing-puing pondasi bangunan cinta yang telah kamu bangun dengan air mata. Kamu berdiri di situ. Dan aku melihat kamu begitu lusuh berdiri, masih berdiri di sisa-sisa bangunan yang tinggal hanya pondasi sebuah perasaan dari hubungan itu, dari perkawinan itu. Kamu masih berdiri walaupun tanpa atap di situ, dan kamu penuh air mata melihat semua kehancuran di antara bangunan-bangunan, di antara pondasi yang sudah kamu susah payah bangun di situ. Untuk kamu yang resonate, bila memang berat, maka masuklah ke personal reading, ya. Semoga ada bedanya.